Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kusmar Muslim dengan NIM 2310710 dari Prodi PGSD kelas 1B. Di sini saya ingin melakukan penugasan dari mata kuliah landasan pendidikan. Dan saya kelompok 6. Kelompok 6 materinya tentang landasan yuridis pendidikan. Nah, kita lanjut. Nah, ini anggota kelompoknya. Kita lanjut lagi ke sebelum kita masuk ke topik utama, kita membahas beberapa materi-materi atau hal-hal kecil yang bakal berhubungan dengan ini, biar biar tidak ada kesalahpahaman. Nah, jadi pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti seperti kekuatan batin, karakter, pikiran, serta tubuh anak. Nah, pengertian pedagogi. Pedagogi berarti pendidikan. Pedagogi lebih menekankan kepada praktek yang menyangkut kegiatan mendidik dan kegiatan membimbing anak. Next. Nah, pengertian pedagogik. Pedagogik dalam hal ini, pedagogik dalam ilmu yang mempelajari tentang pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang diajarkan mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar peserta didik. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Terus tujuan pendidikan menurut UNESCO. Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Next. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pengertian landasan yuridis. Nah, landasan yuridis dalam pendidikan merujuk pada kerangka hukum dan peraturan yang mengatur sistem pendidikan suatu negara. Landasan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang mengatur semua aspek pendidikan, termasuk hak dan kewajiban peserta didik, guru, institusi pendidikan, serta pemerintah. Nah, dan Pancasila sebagai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam landasan yuridis pendidikan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila harus dapat tertanam di dalam diri peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua tingkatan satuan pendidikan dan jenis-jenis pendidikan baik formal maupun informal. Peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pada bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di mana pengaturan kewenangan penyelenggara sistem pendidikan nasional oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan bertujuan agar proses pendidikan di Indonesia berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional. Tetap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan suatu institusi berdaulat dan memegang kekuasaan sebagai lembaga negara tertinggi yang memiliki dua prinsip. Satu, prinsip legal power, dan dua, prinsip non-rival authority. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keeragaman nilai keagamaan, kebudayaan, dan kemajemukan bangsa.
Nah, pasal 31 ayat 3 tentang sistem pendidikan nasional. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Lanjut, hukum dasar yang mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara. Undang-undang ini biasanya menetapkan tujuan pendidikan, hak, dan kewajiban peserta didik, serta tugas dan tanggung jawab lembaga pendidikan. Contoh Undang-Undang Pendidikan adalah Undang-Undang Sisdik Sisdiknas di Indonesia. Ya, hukum dasar yang mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara atau kebijakan pemerintah. Pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kebijakan ini dapat mencakup alokasi anggaran, program-program khusus, atau inisiatif lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hukum dasar yang mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara atau perjanjian nasional. Negara-negara yang menjadi anggota organisasi internasional atau regional seperti PBB atau Uni Eropa mungkin juga terkait oleh perjanjian internasional yang mempengaruhi sistem pendidikan mereka. Nah, kesimpulannya, landasan yuridis dalam pendidikan penting karena memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga hak-hak peserta didik dan menetapkan tanggung jawab lembaga pendidikan dan mengatur aspek-aspek lain dari sistem pendidikan. Selain itu, landasan yuridis ini juga membantu mencegah ketidaksetaraan, penyalahgunaan, dan diskriminasi dalam pendidikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.